Bagi mereka yang mencemooh konsili ekumenis yang terhormat dan suci, dan yang juga membenci tradisi dogmatis dan kanoniknya, dan kepada mereka yang mengatakan bahwa segala sesuatu tidak dijelaskan dan disampaikan dengan sempurna oleh Dewan Konsili, tetapi bahwa mereka pergi ke sebagian besar misterius, tidak jelas dan tidak diajarkan. Anatema. Bagi mereka yang memandang rendah kanon suci dan ilahi dari para bapa kami yang terberkati, yang dengan menopang gereja Allah yang kudus dan menghiasi seluruh gereja Kristen, membimbing menuju penghormatan ilahi. Anatema. Untuk semua hal yang diinovasi dan diberlakukan bertentangan dengan tradisi gereja, ajaran dan institusi dari para bapa suci, dan yang selalu dikenang untuk apapun yang selanjutnya ditetapkan. Anatema. Bagi mereka yang menerima penglihatan para nabi, meskipun dengan enggan dan dengan tidak takjub menerima gambaran-gambaran yang dilihat oleh para nabi bahkan sebelum inkarnasi firman. Tetapi siapa yang berkata bahwa esensi yang tidak berwujud dan tidak terlihat dilihat oleh para nabi, dan yang bahkan ketika mereka mengakui bahwa gambar dan jenis serta bentuk benar-benar diwahyukan kepada para nabi, masih tidak mau untuk menggambarkan dalam ikon Sang Sabda yang menjadi manusia dan penderitaannya demi kita. Anatema. Bagi mereka yang mendengar firman Tuhan, seandainya kamu percaya kepada Musa, pastilah kamu percaya kepadaku, dan seterusnya. Dan yang memahami ketika Musa berkata, Tuhan Allah kita akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari saudara-saudaramu seperti aku. Dan siapa yang kemudian mengatakan bahwa mereka menerima sang nabi, namun mereka tidak mengizinkan rahmat dan keselamatan universal sang nabi digambarkan dalam ikon. Bagaimana dia terlihat, bagaimana dia hidup bersama umat manusia, bagaimana dia bekerja menyembuhkan nafsu yang tak tersembuhkan dan segala penyakit, bagaimana dia disalibkan, dikuburkan dan bangkit. Singkatnya, semua yang dia derita dan kerjakan bagi kita. Oleh karena itu, untuk mereka yang tidak tahan untuk menatap perbuatan universal dan menyelamatkan ini dalam ikon, tidak menghormati atau memuliakannya, anatema. Kepada mereka yang bertahan dalam bidat, menyangkal ikon, atau lebih tepatnya murtad menyangkal Kristus, dan yang tidak mau dinasihati oleh hukum Musa untuk dituntun pada keselamatan mereka, atau diyakinkan untuk kembali kepada kesalehan oleh ajaran apostolik rasuliah, atau dihimbau oleh nasihat para bapak gereja dan penjelasan untuk meninggalkan penipuan mereka, atau diajak oleh persetujuan gereja-gereja Allah di seluruh dunia, tetapi yang telah sekali dan untuk selamanya bergabung dengan ajaran bagian orang-orang Yahudi dan Yunani untuk hujatan yang dilemparkan oleh orang-orang Yahudi dan Yunani kepada Purwarupa, telah tanpa malu-malu digunakan oleh mereka untuk menghina melalui ikonnya, dia yang digambarkan di dalamnya. Oleh karena itu, bagi mereka yang dirasuki oleh penipuan ini dan menutup telinga mereka terhadap setiap firman ilahi dan ajaran spiritual, karena mereka sudah menjadi anggota yang membusuk setelah memisahkan diri dari tubuh universal gereja, anatema. Bagi mereka yang tidak mengakui bahwa Sabda dan Anak Allah dilahirkan tanpa perubahan dari Bapa sebelum zaman, dan bahwa di zaman akhir ini karena kasih setianya yang melimpah, ia menjelma melalui Sang Theotokos Maria yang tak bernoda dan menjadi manusia untuk keselamatan kita, mengenakan ke atas dirinya semua yang berhubungan dengan kita kecuali dosa. Dan bagi mereka yang tidak mengambil bagian dari misteri-misterinya yang kudus dan abadi dengan ketakutan, karena mereka menganggapnya hanya sebagai roti dan anggur biasa daripada daging Tuhan dan darahnya yang suci dan berharga yang dicurahkan demi kehidupan dunia. Untuk orang seperti itu, anatema. Bagi mereka yang tidak menyembah salib Tuhan dan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus
sebagai keselamatan dan kemuliaan seluruh dunia, sebagai apa yang membatalkan dan sepenuhnya menghancurkan tipuan dan senjata musuh, dan menebus ciptaan dari berhala dan menyatakan kemenangan kepada dunia, tetapi yang menganggap salib sebagai senjata tirani. Untuk orang seperti itu, anatema. Kepada mereka yang menyerang gereja Kristus dengan mengajarkan bahwa gereja Kristus terbagi menjadi apa yang disebut cabang yang berbeda dalam doktrin dan cara hidup, atau bahwa gereja tidak ada secara kasat mata, tetapi akan terbentuk di masa depan ketika semua cabang atau sekte atau denominasi dan bahkan agama akan disatukan menjadi satu tubuh, dan yang tidak membedakan imamat dan misteri gereja dari orang-orang sesat, tetapi mengatakan bahwa baptisan dan ekaristi orang-orang sesat itu adalah berguna untuk keselamatan. Oleh karena itu, kepada mereka yang secara sadar memiliki persekutuan dengan bidat-bidat tersebut di atas, atau yang menganjurkan, menyebarkan, atau mempertahankan bidat baru mereka tentang ekumenisme dengan dalih cinta kasih persaudaraan atau penyatuan yang seharusnya dan orang-orang Kristen yang terpisah, anatema. Bagi mereka yang mengaku dengan kata, mulut, hati dan pikiran, dan dengan tulisan dan ikon menggambarkan kedatangan inkarnasi Allah Sang Sabda, kekalah kenangannya, kekalah kenangannya, kekalah kenangannya, kekalah kenangannya. Oleh karena itu kami berseru kepadamu dengan penuh syukur, engkau mengisi segala sesuatu dengan sukacita yang juru selamat kami, seperti yang telah dilihat para nabi, seperti yang telah diajarkan oleh para rasul, seperti yang telah diterima gereja, seperti yang telah ditetapkan oleh para guru dalam ajaran iman, seperti yang telah dipahami oleh seluruh dunia, seperti rahmat yang bersinar, sebagaimana kebenaran yang ditunjukkan, sebagai kepalsuan yang dibuang, karena kebijaksanaan dikuatkan, seperti yang telah diberikan Kristus. Demikianlah kami percaya, demikianlah kami berbicara, demikianlah kami memberitakan Kristus, Allah kami yang sejati dan orang-orang kudusnya, menghormati mereka dalam kata-kata, dalam tulisan, dalam pikiran, dalam penyembahan, dalam gereja, dan dalam ikon, menyembah dan menghormati Yang Esa sebagai Allah dan penguasa, dan menghormati serta menghargai mereka, karena Tuhan kita bersama dengan mereka adalah hamba-hambanya yang sejati. Inilah iman para rasul, inilah iman para bapak gereja, inilah iman ortodoks. Iman ini telah hadir di seluruh dunia. Allah mana yang keagungannya seperti Allah kita? Engkaulah Allah kami yang satu-satunya mengerjakan keajaiban-keajaiban. Amin.